Kalau sekarang pembentukannya tidak secara demokratik, tidak ada sifat sukarela menyerahkan daulatnya itu kedaulatannya kepada organisasi, nggak bisa Mahkamah Agung menetapkan ini satu organisasi sah. Wewenang dari mana dia dapat? Apakah saya yang tidak pernah ikut rapatnya atau di Mahkamah Agung tiba-tiba harus ikut tunduk sama mereka? Sebelum dia jadi hakim, saya sudah jadi advokat kali. Arifin Tumpah itu. Jadi saya kira nggak benar ini sekarang negara kita kalau begini. Kalau ini ditafsirkan sepotong-sepotong, celaka kita. Saya minta lihat secara komprehensif bahwa organisasi advokat itu ideal satu. Apakah tunggal, single bar, apa federatif, terserah rapat itulah, kan dikatakan nanti di dalam rapat itulah para advokat menentukan ya bentuk susunan ataupun anggaran dasar rumah tangganya. Nggak pernah dibentuk. Jadi karena itu tidak bisa berlaku ini konstitusi ini. Inkonstitusional kalau sekarang dilihat dari kondisi, tadi bicara istilah Hajon, setiap hak harus dalam conditioningnya, ya secara kontekstual kondisi sekarang tidak lagi objek, tidak lagi konstitusional. Ini pemaksaan. Oleh satu lembaga yang tidak mempunyai hak apapun untuk menetapkan warga negara yang namanya advokat harus masuk satu organisasi saja. Dari mana haknya dia? Saya nggak mengerti. Dan saya tidak bisa diatur oleh mereka. Ya. Jadi karena saya sendiri ikut membuat undang-undang ini. Tidak bisa ditafsirkan sepihak oleh Mahkamah Agung semaunya dia. Nah tadi ada pertanyaan yang bagus tentang sumpah. Sumpah tadinya sebenarnya nggak perlu ada sumpah itu. Tapi saya sendiri yang mengusulkan juga dan para anggota DPR yang terhormat, saya ingat semua ini, Pak Karno Sulfa, supaya sakral, supaya ada keterikatan moral, etika, advokat harus disumpah. Pertanyaannya oleh siapa dan di mana? Karena advokat itu self-governing body. Jadi kalau tadi Otto tanya, semua itu saya cakup dari self-governing body. Itulah yang kita tiru di sini. Advokat mengurus dirinya sendiri. Nggak ada persyaratan baru sah kalau disumpah. Tidak ada sebenarnya. Tapi sebelum menjalankan profesinya, memang advokat itu wajib disumpah supaya ada ikatan batin dalam menjaga moral dan etika. Persoalannya di mana? Bisa saja di masjid. Bisa saja di gereja. Asal orang saya advokat yang menyumpah. Tapi saya sendirilah yang karena mengingat Amerika, orientasi saya pada Amerika, di sana di pengadilan, supaya anggun. Ada keagungan di pengadilan itu, menghormati pengadilan. Dilatihlah supaya disumpahnya di pengadilan. Apa supaya secara administratif terdaftar, ada berita acaranya, dan itu jadi daftar penyumpahan advokat sebagai bukti di pengadilan nanti. Jadi kalau itu sekarang dipakai alat politik oleh Mahkamah Agung untuk bisa akhir sekarang membatasi hak-hak asasi advokat yang individual adalah advokat. Ya tadi pertanyaan siapa lagi tadi? Apakah advokat itu berkorelasi dengan organisasi? Sebenarnya tidak, dasarnya tidak. Advokat itu profesi seperti dokter. Dari zaman Romawi begitu tumbuhnya. Nobility, ya, keagungan. Jadi karena itu sebenarnya advokat yang tidak mau masuk organisasi tidak berhak beracara. Tapi kita akan tetap begini negara kita. Tidak ada satu organisasi advokat yang sehat nanti jadinya. Jadi kewajiban untuk ada satu organisasi advokat yang dibuat secara demokratik, di mana setiap advokat sukarela menyerahkan kedaulatannya pada pimpinannya, organisasi itu mutlak dalam pengertian pasal 28. Kalau tidak, ini tidak konstitusional dilihat dari pasal ke-30 dan 32. Itu berkaitan satu dengan lainnya. Saya kira terjawab. Kalau ada pertanyaan lain silakan saya di sini. Baik, saya dipersilakan. Harus pergi ke luar negeri untuk memberikan kuliah. Ya, dipersilakan duduk atau. Yang mulia belum dijawab, ada satu yang mulia pertanyaan. Siapa tadi yang menjawab? Firman yang mulia. Right to counsel, Prof. Saya menanyakan tentang right to counsel tadi, hak untuk percaya kepada untuk memilih advokat. Ya. Itu hak asasi dari setiap orang yang menghadapi masalah hukum ya. Sama seperti orang sakit, dia berhak menunjuk siapa dokter yang dia percaya. Ya. Di dalam hubungan kesehatan,
penyakit maupun hubungan hukum, itu ada yang dikatakan very private relationship. Jadi karena itu penunjukan itu adalah menyangkut masalah trust, kepercayaan. Tidak bisa diterapkan oleh siapapun juga. Saya memilih dokter mana yang saya percaya, memilih advokat mana yang saya percaya, itulah adalah hak daripada si klien. Kaitannya dengan praktek itu sendiri, Prof? Nah, kalau sekarang praktek sekarang diatur dengan Mahkamah Agung dengan surat edaran bahwa advokat yang boleh beracara, pasiennya atau kliennya itu hanya boleh pakai teradi, itu inkonstitusional. Ketentuan seperti itu, bagaimana bisa membatasi hak orang untuk memilih siapa advokatnya? Organisasi apa yang dipilihnya? Inkonstitusional. Organisasi apapun asal itu organisasi advokat harus diberikan hak untuk beracara. Kalau kita mau bicara constitutional speaking ya, hak advokat untuk ditunjuk oleh kliennya yang mempercayai dia untuk tampil di pengadilan. Saya sampai sekarang masih membawa prosedur itu, bahwa advokat sebenarnya membawa kliennya didampingi dia di jalan ke dalam pengadilan. Ya, itu etika yang sangat, seperti juga etika di sini, saya juga memberikan masukan dulu supaya menjaga keagungan dari pengadilan ini. Prof, terakhir itu kaitannya dengan kewajiban menjadi anggota bagaimana? Itu pasal 30 ayat 2 yang menyatakan. Ya, advokat tidak boleh menolak permintaan dari kliennya. Kecuali ada alasan-alasan, kalau bagi saya ya, tentu tiap advokat punya standar sendiri. Ya. Sebenarnya secara umum tidak boleh menolak. Iya, maksud kami pertanyaan kami bacakan pasalnya aja. Pasal 30 ayat 2, setiap advokat dijamin haknya untuk bebas memilih menjadi anggota organisasi advokat manapun, termasuk untuk tidak menjadi anggota organisasi advokat manapun. Ya, ini kaitannya dengan pertanyaan kami tadi. Di pasal berapa itu? 30 ayat 2. Jadi maksudnya begini, Prof. Budi Nasution, kalau ada ketentuan di pasal 30 ayat 2 bahwa semua advokat harus menjadi anggota organisasi satu-satu yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 itu, apakah masih konstitusional pasal ini yang memaksakan semua menjadi anggota? Itu loh. Karena kita ada konvensi PBB yang mengatakan bahwa semua lawyer itu berhak untuk mendirikan organisasi. Kalau dipaksakan jadi anggota, apakah itu masih konstitusional pasal itu? Ya, perkembangan yang dikatakan Frans itu adalah perkembangan baru di dunia ini ya. Kalau dulu orang berpikir selalu single bar association, sekarang memang timbul protes di Amerika sendiri juga, di Belanda juga. Karena the bar association itu makin tua dia, makin established dia, makin kaya dia, makin menggencak kepada yang muda. Saya menangkap tren itu sekarang. Ya, adanya kehendak bahwa janganlah dipaksakan harus satu single bar. Dan left yang mula-mula setuju, belakangan pun bilang saya, Bang Buyung hati-hati. Nanti dia advokat yang tua-tua, yang vested interest, dia persulit untuk jadi advokat muda. Untuk menjadi advokat. Jadi bahaya juga buat ke depan kalau kita bicara demokratisasi Indonesia ini. Itu nasihatnya terakhir sebelum dia meninggal. Ya, jadi memang ada masalah ya. Untuk advokat memang sebenarnya mempunyai hak ya secara sesuai dengan profesinya, memilih profesi apa yang dia sepakati. Nah, itu konstitusional atau tidak pasal 30 ayat 2 tadi? Itu pertanyaan. Setiap advokat dijamin haknya dan bebas untuk memilih menjadi anggota organisasi advokat, termasuk untuk tidak menjadi anggota. Itu pasal itu yang tadi Prof bilang harus simultan setiap pasal. Tapi ada pasal lain yang mengatakan bahwa semua advokat harus menjadi anggota dari organisasi satu-satunya tersebut. Jadi bertabrakan itu. Apakah masih konstitusional undang-undang ini dengan tabrakan seperti itu? Ya, dalam kondisi objektif sekarang, di mana tidak ada status advokat yang secara voluntary, ya, sesuai dengan undang-undang, kan udah mengatakan, organisasi advokat ini harus dibentuk sesuai dengan undang-undang, by statute jadinya. Nah, undang-undang itu sendiri mewajibkan setiap orang berorganisasi dengan demokratik. Bottom up dari bawah, artinya apa? Ada kedaulatan tiap anggota untuk ikut memasukkan dirinya ke dalam satu organisasi. Mengikatkan dirinya. Kalau ini sekarang tidak dihormati di negara ini pemaksaan namanya. Otoritarisme lagi di negara kita, dan ini berbahaya. Apakah pasal itu menjadi konstitusional? Oke, nanti biar majelis hakim aja yang menafsirkan itu. Pertanyaannya sudah jelas. Apakah dengan dua pasal itu? Dalam konteks apa? Konteks sekarang atau konteks kalau ini organisasi advokat bisa berdiri secara demokratik yang pasal 28 ini?
Maaf. Nah, itu minta menurut izin. saya. Jadi pertanyaannya tuh ada sebuah pasal yang menyatakan setiap advokat tuh bebas memilih organisasi. Tapi ada ketentuan lain harus menjadi anggota satu-satunya organisasi. Apakah ini bertentangan dengan konstitusi apa tidak? Ada dua pengaturan yang berbeda. Gitu Pak Hendra ya? Ya, betul. Ya, jawaban saya kembali tadi. Kalau dibentuk secara demokratik, konstitusional. Tapi kalau tidak dibentuk secara demokratik, bagaimana kita bisa memahami bahwa hak konstitusional orang untuk memilih sendiri jadi hilang begitu saja? Dia hilang hak itu kalau dia sendiri masuk secara demokratik ke dalam satu organisasi. Tapi kalau dipaksakan tentu tidak konstitusional. Dengan sendirinya tidak konstitusional. Terjawab? Cukup yang mulia. Baik, silakan Profesor Buyung duduk kembali. Sekarang Pak Abdul Hakim.